Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan baru saja hadir Pak Ketua Umum Kadin, Pak Anin, selamat datang. Dan juga Waketum Kadinnya di sini ada Pak Juan ya, kalau tidak salah. Lalu kemudian yang saya hormati Bapak Beni, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, beserta di sini juga tadi ada Pak Toto selaku Sekjen, dan juga yang tidak kalah penting Dewan Penasehat, karena tanpa nasihat bagaimana kita bisa mengetahui arah. Jadi Pak Joni, terima kasih. Tadi juga well noted beberapa yang telah Bapak paparkan, dan insya Allah kita bisa bersinergi. Yang saya hormati Bapak Adi, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak. Lalu kemudian Pak Bayu, ini tim saya di Kementerian Perdagangan yang sangat luar biasa dengan sangat aktif. Khususnya kalau Bapak-Bapak tahu tentang Export Center, he is the go-to person. If you have any questions, silahkan disampaikan ke Pak Bayu, dan kami selalu siap untuk berkolaborasi dengan para pelaku usaha tentunya. Yang saya hormati di sini juga ada Ibu Erna, Direktur Kerjasama Antar Kawasan Amerika dan Eropa dari Kemlu. Ibu, terima kasih udah hadir, dan juga para tamu undangan dan hadirin sekalian, tadi seluruh perwakilan dari DPD yang hadir. Alhamdulillah kita bisa berkumpul tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Saya tahu pasti semuanya sangat amat sibuk, tapi dengan kegiatan hari ini alhamdulillah bisa bertemu, bertegur sapa, dan bisa bersatu untuk memperjuangkan bagaimana kita bisa tetap produktif menggaungkan ekspor nasional kita. Dan ini juga sejalan dengan salah satu prioritas kami di Kementerian Perdagangan, yaitu adalah bagaimana ekspor kita bisa semakin meningkat. Tentu Rakernas GPEI ini memiliki nilai yang sangat amat strategis. Forum ini bukan sekedar evaluasi program, melainkan juga wadah penyelarasan visi antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat daya saing ekspor Indonesia secara berkelanjutan. Namun sebelum mungkin saya memaparkan sedikit mengenai bagaimana kondisi perdagangan kita saat ini, lalu kemudian bagaimana target-target kita ke depannya. Tadi Pak Joni juga sudah menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang melandai rekan-rekan kita, saudara-saudara kami semua yang berada di Sumut, Sumbar, dan juga Aceh. Hingga hari ini kalau kami melihat datanya ada kurang lebih 921 yang meninggal dunia. Lalu kemudian ada 392 yang hilang. Ini tentunya bukan hanya statistik ya, tapi di balik statistik dan numbers ada cerita, ada harapan, ada duka. Dan kami berharap dan kami meyakini bahwa kita memang harus bekerja sama untuk memulihkan kembali bangsa kita. Kita tahu bahwa Bapak Presiden juga sudah berkali-kali, sudah 2 kali ini berkunjung ke wilayah-wilayah tersebut untuk menggerakkan kami di pemerintah. Namun saya juga menyadari bahwa kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kemarin kami di Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami sudah melakukan crowdfunding dan sudah mengirim bantuan. Tapi saya rasa butuh lebih maksimal lagi dengan kerjasama dengan berbagai asosiasi yang merupakan mitra dan juga teman kami di Kementerian Perdagangan. Maka saya ingin mengajak teman-teman dari GPEI hingga GAPMI dan seluruhnya yang hadir untuk marilah kita bekerja sama. Silahkan nanti bisa dirumuskan bagaimana strateginya, karena saya meyakini bahwa dengan semangat gotong royong, dan ini pun merupakan amanat dari Bapak Presiden agar kita bisa maksimal membantu saudara-saudara kami di sana.
Maka nanti silahkan mungkin teknisnya di sini ada Pak Bayu juga, ada tim saya Mas Pindon, Mas Herman ya bisa bantu untuk bisa merumuskan langkah-langkah ke depannya harus seperti apa. Selebihnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Oktober 2025 ini tetap tangguh dan kita tetap mempertahankan surplus. Ini sebuah kebanggaan, alhamdulillah di kisaran 2,39 miliar US dollars, dan capaian Oktober 2025 pun melanjutkan tren surplus neraca perdagangan untuk 66 bulan berturut-turut sejak Mei tahun 2020. Dan surplus ini juga menopang surplus kumulatif Januari hingga Oktober 2025 yang menjadi di kisaran 35,88 miliar US dollars. Jadi alhamdulillah ini berkat kerjasama dan kerja keras Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Tentunya kami juga tidak mungkin bekerja sendiri. Selebihnya dari sisi struktur ekspornya sendiri, sektor industri pengolahan mendominasi ekspor Januari hingga Oktober 2025 dengan kontribusi kurang lebih 80%. Disusul pertambangan dan lainnya 12,59%, migas juga masih sangat penting dalam hal ini 4,67%, pertanian 2,49%, ekspor pertanian ini naik tertinggi sebesar 28%, dan juga ekspor industri pengolahan juga naik di kisaran 15,75%. Bapak Ibu yang saya hormati, perluasan dan peningkatan akses pasar internasional terus menjadi prioritas dan kebijakan utama kami di Kementerian Perdagangan. Pemerintah kami sangat aktif untuk membuka pasar luar negeri. Kami sudah melakukan pendekatan dengan berbagai negara. Salah satunya di tahun ini 2025 kita sudah menyelesaikan the Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Latin Amerika, dengan Peru. Jadi ini merupakan salah satu gateway kita untuk masuk di kawasan tersebut. Lalu kemudian juga the Indonesia EU SIPA, Uni Eropa ini menjadi partner yang sangat amat strategis untuk Indonesia, mengingat juga bagaimana kondisi geopolitik saat ini di mana kita harus berupaya untuk tetap survive. Dan cara kita untuk survive adalah bagaimana kita tetap bisa mendekatkan diri dengan negara-negara strategis lainnya yang mempunyai potensi maupun pasar yang juga cukup luas. Uni Eropa ini sangat amat penting tentunya, dan alhamdulillah secara substansial sudah kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, di tanggal 23 September kemarin sudah kita selesaikan secara substantif, hingga ada juga Indonesia Canada SIPA yang sudah ditandatangani. Berarti it's already effective dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian pada tanggal 24 September 2025. Untuk Indonesia EU SIPA itu sendiri hingga Indonesia Canada SIPA ini titik tolak perjalanan untuk memperkuat posisi perdagangan Indonesia. Ini mungkin sedikit update mengenai EU SIPA. Memang saat ini lagi proses translation. Jadi translation itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ternyata, karena dokumennya ratusan halaman dan itu harus di-convert di kurang lebih 27 ya Pak ya, 27 bahasa. Jadi ini yang saat ini sedang kita selesaikan. Dan perjanjian ini paling besar yang pernah kita capai, kembali lagi karena melibatkan 27 negara dan sangat menyeluruh karena mencakup berbagai aspek termasuk aspek keberlanjutan. Jadi ini juga sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang kuat secara ekonomi, kita bisa mempertahankan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita menjaga juga sosial kita, dalam arti kata bagaimana sumber daya manusia kita bisa naik kelas, bisa semakin terdepan, bisa kita benahi kualitasnya. Lalu kemudian bagaimana dari segi lingkungan itu juga tetap terjaga. Nah, maka aspek sustainability ini merupakan sesuatu hal yang sangat amat penting, dan kami tahu kalau Uni Eropa, mungkin nanti Pak Bayu juga bisa memaparkan detailnya, ini merupakan pasar yang sangat mempunyai perhatian terhadap sustainability. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai atau
selama ini sudah melakukan ekspor terhadap produk-produk yang supply chain-nya itu sustainable, lalu kemudian produknya itu sendiri juga sangat amat ramah untuk lingkungan. Ini merupakan pasar tetap untuk Bapak Ibu sekalian yang patut untuk dieksplorasi ke depannya. Kita melihat bahwa estimasi jumlah ekspor barang dan jasa kita makin luas, peluang investasi terbuka dan sekaligus membuka gerbang ke pasar Amerika, khususnya untuk yang Indonesia, Kanada, SIPA. Dan dua hal ini merupakan hal yang sangat penting. Perdagangan jasa terakhir ini juga sangat amat penting. Kemarin saya baru pulang dari Jerman juga, dan kita membahas mengenai bahwasanya di Jerman itu aging population. Jadi banyak sekali penduduk di sana yang sudah cukup berumur, sehingga mereka tetap membutuhkan bantuan di sektor services. Jadi services itu macam-macam, ada perawat hingga kemudian juga dokter, lalu kemudian hingga guru gitu ya. Selain dari services yang skillsnya rendah. Namun demikian memang bahasa merupakan salah satu kendala, tapi saya meyakini bahwa setiap negara di Uni Eropa ini mempunyai mekanisme yang berbeda-beda, yang saya juga meyakini bahwa bisa kita optimalkan ke depannya. Insya Allah Kementerian Perdagangan juga siap untuk berkolaborasi untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian jika dibutuhkan mengenai pasar-pasar yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, terakhir kedua SEPA ini juga akan memperkuat keyakinan investor. Kita berharap arus modal baru, transfer teknologi dan juga keahlian, dan juga penguatan rantai pasok segera terwujud di sektor prioritas. Dari Uni Eropa kita akan melihat masuknya investasi khususnya untuk beberapa sektor termasuk kendaraan listrik, farmasi, elektronik, energi terbarukan, dan juga pertambangan dan manufaktur. Selain itu, area investasi Uni Eropa juga akan memperkuat kebijakan hilirisasi Indonesia. Jangan lupakan juga mengenai UMKM. Jadi UMKM kita bagaimana bukan hanya naik kelas tapi juga bisa memasuk pasar-pasar internasional. Di Kementerian Perdagangan ada 3 fokus utama. Perlindungan pasar dalam negeri, perluasan pasar internasional, dan juga bagaimana UMKM bisa go global atau bisa ekspor. Nah, maka dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bergotong royong membantu para UMKM, pelaku usaha UMKM kita agar mereka bisa berdaya saing tetapi juga bisa memasok dan juga bisa ekspor dalam hal ini. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya buka kegiatan hari ini. Mungkin kita pantun dulu supaya tidak ngantuk. Oke. Ke Eropa kita bawa harapan, ke Kanada kita tebarkan peluang baru. Rakernas GPI jadi momentum penguatan agar ekspor Indonesia melompat maju. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kembali untuk Ibu Diah Roro, hitung mundur dari saya, boleh langsung dipukul gongnya. Baik, kita akan mulai 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini Ibu Diah Roro telah memukul gong menandakan pembukaan Rakernas GPI 2025. Terima kasih, dan selanjutnya Ibu Diah mohon tetap di tempat karena setelah ini kami mohon izin kembali untuk dapat diberikan plakat oleh Bapak Beni. Kami silakan setelah sesi foto bersama. Kami mohon izin sekali lagi berikan senyuman, alihkan pandangan menuju ke kamera utama. Baik, sekali lagi kami silakan tentunya untuk Bapak Beni Sutrisno selaku Ketua Umum GPI yang akan memberikan plakat kepada Wakil Menteri Republik Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Diah Roro Esti Widya Putri. Baik, terima kasih sekali lagi. Sudah, mohon izin Bapak dan Ibu. Terima kasih, dan selanjutnya kami silakan pula untuk Ibu Diah
beserta jajaran untuk dapat kembali ke tempat. Bapak, Ibu silakan mohon izin kembali, boleh kembali ke tempat dan kami mohon izin juga untuk seluruh jajaran. Kami silakan untuk berdiri karena kita akan berfoto bersama tentunya dari bawah ya. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan dari fotografer boleh silakan untuk dapat menaiki ke atas stage. Dan selanjutnya kami silakan untuk seluruh jajaran kami mohon untuk dapat berdiri. Kami mohon izin untuk seluruh para peserta kita akan berfoto bersama tentunya di acara Rapat Kerja Nasional Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI Indonesia tentunya tahun 2025. Baik, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengalihkan pandangan menuju ke kamera utama. Kita akan berfoto bersama. Oke, kita ulang lagi apa ekspor. Oke, silakan mohon izin kembali. 3, 2, 1. Luar biasa, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Alhamdulillah baru saja kita saksikan bersama-sama pembukaan Rakernas GPEI tahun 2025 yang tentunya diwakilkan oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Diah Roro Esti Widya Putri. Sekali lagi juga kami ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk acara pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian jangan kemana-mana karena kita masih melanjutkan acara setelah ini. Terima kasih.